Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berkat Tuhan untuk kita dan generasi mendatang. Tuhan adalah sumber berkat kita. Dalam Mazmur 115 ayat 14 kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Pada zaman perjanjian lama, umat Israel seringkali menghadapi tantangan iman, seperti penyembahan berhala, ancaman musuh, dan ketidakpastian masa depan. Namun, pemazmur menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan pertambahan dan kesejahteraan. Hari ini kita juga sering dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, atau bahkan pergumulan rohani. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap sama. Dia adalah sumber berkat kita. Berkatnya tidak terbatas pada hal-hal materi, tetapi mencakup damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan rohani yang kita perlukan setiap hari. Berkat Tuhan bersifat generasional. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang berkat untuk kita secara pribadi, tetapi juga untuk anak-anak dan keturunan kita. Ini mengajarkan bahwa iman dan hubungan kita dengan Tuhan memiliki dampak yang melampaui generasi. Dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, kita melihat prinsip ini diteguhkan melalui ajaran Yesus dengan para rasul. Misalnya, Paulus menasihati orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Sebagai orang tua, guru atau pemimpin rohani, kita dipanggil untuk mewariskan iman dan nilai-nilai kerajaan Allah kepada generasi berikutnya. Ini bukan hanya tentang memberikan warisan materi, tetapi tentang membangun fondasi rohani yang kuat agar mereka dapat mengenal dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Saudara-saudara, umat Israel pada zaman Mazmur 115 mungkin merasa kecil dan lemah di tengah bangsa-bangsa yang lebih kuat. Namun firman Tuhan memberikan pengharapan bahwa Dia akan memberkati dan memelihara mereka bahkan untuk generasi yang akan datang. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita juga dapat berpegang pada janji Tuhan. Yesus berkata, "Aku telah mengatakannya kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera setempat. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16:33. Pengharapan kita tidak didasarkan pada keadaan dunia, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Kemudian berkat rohani dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam terang perjanjian baru kita memahami bahwa berkat besar yang Tuhan berikan adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Berkat materi mungkin datang dan pergi, tetapi berkat rohani seperti pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan kehadiran Roh Kudus adalah berkat yang abadi. Sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menghargai dan mensyukuri berkat-berkat rohani ini. Kita juga dipanggil untuk membagikan berkat ini kepada orang lain, baik melalui kesaksian hidup kita maupun melalui pelayanan kasih. Saudara-saudara, Mazmur 115 ayat 14 ini muncul dalam konteks seruan untuk setia kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala. Hari ini berhala mungkin tidak lagi berupa patung, tetapi bisa berupa uang, karir, hubungan, atau bahkan diri sendiri. Firman ini mengajak kita untuk mengingat bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi pusat hidup kita. Ketika kita hidup setia kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai
prioritas utama, kita akan mengalami berkat-Nya yang melimpah, baik untuk kita sendiri maupun untuk generasi yang akan datang, yakni keturunan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.